Selamat datang di channel pecinta catur kawan-kawan. Oke, kali ini kami menghadirkan dua game keren dari legenda catur kelahiran Jerman 24 Desember 1868. Legenda catur ini merupakan juara dunia catur kedua, yaitu Immanuel Lasker. Oke, langsung saja. Game pertama di video kali ini berlangsung di Vienna, Austria tahun 1908. Immanuel Lasker sebagai hitam bersua dengan Richard Reti. Pertandingan dengan jual beli serangan ini diawali dengan pertahanan dua kuda pada pembukaan Italia. Pertarungan berlanjut, pion D4, pion hajar pion, Richard Reti rokade. Lasker menggerakkan kuda makan pion, benteng mengepin kuda. Immanuel Lasker menjawab, pion D5, Reti merespon. Pertama, ia mengorbankan gajah pukul pion. Dan setelah Immanuel Lasker menggerakkan menteri pukul gajah, Richard Reti kembali melakukan aksi pengorbanan. Kali ini kuda C3. Jika pada posisi ini Immanuel Lasker tergoda menggerakkan pion pukul kuda, tentu menteri makan menteri. Pada permainan aslinya, di posisi ini Lasker tidak mengambil kuda. Lasker memilih memindahkan menteri ke D8. Richard Reti selanjutnya menggerakkan kuda hajar kuda. Dijawab oleh Lasker, gajah terang D6. Pion putih maju ke C3. Dan setelah pion hitam hajar pion, Richard Reti kembali melakukan aksi pengorbanan. Kali ini ia mengorbankan sang menteri. Menteri bermanuver ke P3. Bila mana pada posisi ini Immanuel Lasker tergoda menggerakkan gajah pukul menteri, maka tak ada hal serius yang terjadi. Hanya saja skakmat satu langkah, kuda putih lompat ke F6. Menyadari akan hal tersebut, pada game aslinya, setelah manuver menteri ke petak B3 ini, Immanuel Lasker merespon dengan mengeluarkan gajah gelap ke B4. Richard Reti terus menyerang, kuda lompat ke G5. Lasker melanjutkan, pion pukul pion. Reti menggerakkan kuda hajar gajah. Meskipun pada posisi ini menteri hitam sedang diancam oleh kuda, tapi Lasker seolah-olah tak peduli. Lasker memilih menciptakan menteri yang lain, yaitu dengan langkah pion pukul benteng. Richard Reti melanjutkan pertempuran, kuda hajar menteri, skak. Dijawab oleh Lasker, gajah pukul benteng. Richard Reti menggerakkan kuda pukul kuda, tapi setelah Immanuel Lasker melanjutkan dengan langkah menteri makan gajah, pada posisi ini Richard Reti akhirnya menyerah. Richard Reti memutuskan menyerah karena ia sadar di posisi ini ia sudah kalah. Tentu pada posisi ini ia bisa mencoba, contohnya dengan langkah skak, menteri E3, tentu akan dibalas oleh Lasker, menteri pukul menteri. Dan sudah jelas di posisi seperti ini, seorang Immanuel Lasker akan dengan sangat-sangat mudah
memenangkan permainan. Oke, sekarang kita pindah pada game selanjutnya. Sebuah game keren yang berlangsung di Berlin, Jerman tahun 1890. Immanuel Lasker sebagai putih bersua dengan Theodor von Schaef. Pertandingan ini diawali dengan langkah pion E4, pion E5, kuda F3, kuda hitam ke C6, pion D4, Scotch game. Hitam lalu menukarkan pion di petak D4. Setelah itu, hitam mengancam kuda dengan gajah C5. Immanuel Lasker menambah pelindungan pada kuda, gajah E3. Hitam terus menekan kuda, menteri F6. Lasker menjawab, pion maju ke C3. Dibalas dengan langkah kuda raja hitam E7. Lasker memarkirkan kuda ke C2. Gajah hitam mundur ke B6. Immanuel Lasker selanjutnya mengeluarkan kuda menteri ke D2. Theodor von Schaef rokade. Immanuel Lasker juga bersiap melakukan rokade. Gajah terang E2, pion hitam D5. Dan setelah Immanuel Lasker melakukan rokade, hitam menggerakkan pion, pukul pion. Lasker merespon langkah ini. Pertama-tama, gajah pukul gajah. Pion A hitam makan gajah. Lasker menggerakkan kuda, makan pion, sekaligus menyerang sang menteri. Sang menteri hitam balik menyerang kuda dengan bergeser ke G6. Kuda putih langsung pindah ke G3. Theodor von Schaef mengancam menteri, benteng D8. Lasker dengan segera menggeser menteri ke C1. Gajah terang hitam E6, pion maju ke D4. Hitam kemudian meletakkan kuda ke petak F5. Lasker merespon, kuda hajar kuda, benteng makan kuda. Lasker lalu menyelamatkan kudanya dengan lompat ke A3. Theodor von Schaef melanjutkan pertempuran. Gajah E4. Sebuah serangan kecil-kecilan berupa ancaman skakmat satu langkah di G2. Immanuel Lasker mempertahankan diri. Gajah F3. Gajah hitam langsung pindah, sekaligus mengancam benteng ke D3. Lasker memindahkan benteng ke E1. Hitam kemudian mencoba menambah tekanan. Pion maju ke H5. Lasker menempatkan sang menteri ke E3. Pion H hitam terus maju. Pion H4. Immanuel Lasker kemudian meletakkan benteng A ke D1. Dijawab dengan langkah pion H3. Immanuel Lasker merespon langkah ini. Pertama-tama, ia membarter gajah dengan kuda di C6. Setelah itu, Lasker menyingkirkan pion H hitam yang terlihat sangat-sangat berbahaya, yaitu menteri pukul pion. Theodor von Schaef melanjutkan pertarungan. Pion maju ke P5. Lasker menggerakkan menteri ke F3. Pion hitam maju ke C5. Tapi langkah ini disambut baik oleh seorang Immanuel Lasker. Pertama-tama, Lasker melakukan aksi pertukaran pengorbanan. Benteng makan gajah. Bila mana sekarang, Theodor von Schaef menjawab dengan langkah benteng pukul benteng, maka akan dibalas menteri pukul benteng.
Maka dari itu, pada game aslinya di posisi ini, Theodor von Zeff mengambil benteng putih menggunakan sang menteri. Namun sungguh naas bagi hitam, ternyata pada posisi ini, seorang Immanuel Lasker menemukan sebuah langkah yang sangat-sangat powerful. Sebuah langkah yang langsung membuat hitam KO. Apabila kawan-kawan ingin, silahkan pause video ini dan coba temukanlah langkah selanjutnya dari putih. Tanpa dinyana, ternyata pada posisi ini Immanuel Lasker menginvasi baris ke-8, yaitu dengan aksi benteng ke petak E8 skak. Dan setelah langkah ini, Theodor von Zeff langsung menyerah. Tentu saja hitam menyerah karena pada posisi ini ia hanya punya dua opsi. Opsi yang pertama adalah benteng makan benteng akan dibalas dengan menteri makan menteri. Lasker akan menang. Opsi yang kedua bagi hitam pada posisi ini adalah dengan melangkahkan raja ke H7, yang mana akan dibalas oleh Lasker dengan aksi menteri ke H5 skak.